Fit, kamu mute, Fit. Suara. Oh, suara. Oh iya, sorry. Ya, shalom semuanya. Maaf tadi ke-mute. Sore hari ini kita mau kembali lagi beribadah. Aku mohon yang belum nyalain kamera bisa nyalain kamera. Kita mau mulai ibadah kita. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Sungguh satu kesempatan Tuhan boleh izinkan kami untuk beribadah, meskipun lewat keadaan yang sulit, meskipun lewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya kalau hadirat-Mu tidak dibatasi oleh media apapun. Kami percaya Tuhan tetap hadir dan menjamah kami. Tuhan, sertai ibadah kami daripada awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau melawat kami dan memberikan sukacita bagi kami. Berkati WL, berkati juga yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Oh. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan hati kita mau katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringi Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau ambil saat teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui di hadapan Tuhan kalau tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kalau hidup kita mau dedikasikan untuk Tuhan. Baik buruk kehidupan kita mau bersyukur kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan bagi hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Satu kali lagi dari awal kita pujikan. Lebih dari yang telah
aku minta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, lebih sungguh-sungguh kita katakan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
jadikan hidup ini, kau jadikan hidup ini, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita satu hati, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kehidupan kami sungguh berharga, sungguh mulia Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya firman-Mu Bapa boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, boleh menjadi nasihat dalam kehidupan kami, sehingga boleh menguatkan kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Tante Nur. Dengar suara saya? Oke. Selamat sore saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Saya kepingin dengar suara saudara-saudara ya. Nanti kalau ini saya mau ini ada satu pertanyaan, tolong nanti mic-nya bisa dibuka ya. Jadi saya bisa tahu dan bisa dengar suara saudara-saudara semua. Ya, di nama Tuhan. Malam hari ini saya berterima kasih masih diberi kesempatan ya untuk membawakan renungan pada malam hari ini ya bersama-sama dengan saudara-saudara semua ya. Malam hari ini saya kepingin ya mendengar, itu tadi saya katakan mendengar suara saudara-saudara semua ya. Tema hari ini saya ambil tentang berharga ya, berharga. Menurut saudara, berharga itu apa? Coba dibuka ini mic-nya. Menurut saudara, berharga itu apa? Istimewa. Istimewa. Lainnya? Coba komentar. Sesuatu hal yang bisa didapat. Mana nih? Sesuatu hal yang susah didapat. Penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Jadi enggak. Begitu ya. Spesial ya, seperti itu. Jo, apa Jo? Berharga itu Jo. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang apik atau sesuatu yang apa? Yang mahal. Yang mahal. Sesuatu yang mahal. Ya. Yang lainnya, coba komen. Ayo dibuka. Yang lainnya. Steve. Halo Steve. Hanya Steve, apa Steve? Berharga menurut kamu Steve? Yo itu Steve ini. Suatu hal yang bisa dibeli. Sesuatu hal yang bisa dibeli. Sesuatu hal yang bisa dibeli, berharga itu. Yang lainnya alel. Apa alel? Sesuatu yang tak ternilai jumlahnya.
sesuatu yang tak ternilai jumlahnya. Ini Seva ini kok dimatikan Seva ini. Ayub. Apa Ayub? Ayub dibuka Ayub. Ayub. Berharga menurut kami itu apa? Apa berharga? Menurut Ayub itu apa? Arti dari berharga itu. Apa? Apa? Priscila, apa Bris? Berharga itu menurutmu? Apa berharga menurutmu? Ada guyang-guyang. Berharga itu Kak sesuatu yang nilainya tinggi, mahal. Nilai tinggi, mahal. Kalau Steve, apa Steve? Berharga itu. Tolong kameranya dibuka ya. Kameranya dibuka. Ya, dinyalakan sinyalnya. Kameranya. Apa Steve? Menurut kamu berharga itu apa? Barang yang berkualitas. Apa Steve? Tante Nur gak dengar. Sesuatu barang yang berkualitas. Sesuatu barang yang berkualitas. Itu kan. Selin. Ini tanda absen satu-satu ya. Apa Lin? Berarti Memiliki arti penting kah? arti penting ya. Arti penting ya. Puji Tuhan. Ya. Saya mohon kameranya tetap dinyalakan ya. Berharga. Banyak yang ngomong istimewa, nilainya tinggi, ya itu tergantung bagaimana kita menyingkapi arti dari berharga itu. Masing-masing berbeda, ya, masing-masing berbeda, gitu. Kalau menurut Tante, berharga itu sesuatu yang spesial, yang mempunyai nilai yang tinggi, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, berharga, sangat berharga, sangat spesial. Ya, itu barang yang berharga, ya, yang berharga bagi Tante. Wow, itu Tante rawat, tak eman-eman, yes, dirawat sedemikian rupa karena itu istilahnya itu bersejarah bagi Tante. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Barang yang berharga yang kalian punyai apa saat ini? Barang yang berharga yang ada pada kalian saat ini apa? Tante tidak mau jawabannya handphone, ya. Tante tidak mau jawabannya handphone. Ayo, satu persatu, tolong dibuka mic-nya, ngomong, ayo komentar. Barang yang berharga yang kalian punyai saat ini itu apa? Apa yo? Orang tua. Orang tua. Terus? Siapa yang bilang orang tua tadi? Ini dah. Ojo. Terus? Apalagi? Yang lainnya. Barang yang kalian punyai, barang yang berharga yang kalian punyai saat ini itu apa? HP. Kan barang. Orang tua bukan barang. HP, enggak. Tante enggak mau jawaban HP, enggak mau. Karena semua punya HP. Pakaian. Jawaban HP enggak mau. Apa? Pakaian.
Apa yang lainnya? Ayo lainnya coba komen. Ayo jawab. Tubuh kan barang kesayangan. Yang berharga tubuh. Tubuh. Iya. Iya. Iya yo tubuh. Tubuh berharga. Lainnya. Ayo yang lainnya. Ayo kita aktif yuk. Yang lainnya, barang apa yang berharga yang kalian punyai saat ini, kecuali HP? Tante tidak mau jawaban HP. Karena semua punya. Ya, ayo apa? Steve? Apa Steve? Alan? Apa? Ayub? Ayo. Apa Ayub? PS itu podo ambek HP mainan terus. Tante enggak mau itu. Ya mungkin bagi Ayub itu PS itu berharga ya. Nah, cuma tante itu enggak mau yang itu. Enggak mau yang itu. Lainnya. Apa ayo? Jangan HP, jangan PS lah, lainnya banyak kok. Apa ayo? Apa Jovita? Kamu mau ngomong apa Jovita? Tahan. Coba. Ini. Ini. Ya Vita. Ayo kamu apa? Apa Jo? Apa Jovita? Apa yo? Ayo, kamu katakan. Ini. Yang benar. Iya. Selamat. Lainnya. Ayo yang lainnya. Apa Pris? Kamu Pris? Foto. Apa? Foto. Punya siapa? Pacarmu dah? Gak punya pacar. Foto bias. Foto apa? Bias. Loh, kameranya dimatikan lagi. Jangan dimatikan, sayang. Ayo, yang remaja-remaja ini tolong. Ini kameranya dibuka ya. Dibuka. Biar enak tante itu bisa lihat kalian semua. Ya, wajah kalian ganteng-ganteng, cantik-cantik. Puji nama Tuhan ya. Barang yang berharga yang kalian punyai saat ini. Ada yang bilang orang tua. Tante tidak mau HP. Semua sudah punya HP. PS itu tante tidak mau ya. Karena apa? PS itu ya mungkin ada sebagian anak yang bilang itu sangat berharga. Karena kalau tidak main di game gitu, ya apa ya istilahnya itu dia itu kecanduan seperti itu. Tapi itu ya mungkin bagi dia itu barang yang berharga, yang spesial. Tapi di sini tante tekankan barang yang berharga yang kita punya itu apa? Yang saat ini kita punya itu loh. Yang saat ini kita punyai. Nanti kita akan melihat ya dari pembahasan firman Tuhan. Ini apa sih barang yang berharga ini yang aku punyai saat ini? Itu apa? Ada satu pertanyaan lagi, tapi tolong dijawab ya. Siapa yang paling berharga di dalam kehidupan kalian? Di dalam kehidupan kalian. Yang paling berharga siapa? Siapa? Ayo. Siapa yuk? Tuhan Yesus. Lainnya? Kalau tante Tuhan Yesus nanti kalau dibilang papa mamanya iri, bilang mama papanya iri gitu.
pasti nomor satu itu. Pasti nomor satu Tuhan Yesus itu. Yang lainnya. Kalau Tuhan Yesus pastilah ya itu berharga di dalam kehidupan kita, ya toh. Yang lainnya, keluarga, mama papa, apa nih? Apa Kak Nika? Jawab apa Kak Nika? Kak Krungu, Kak Nika. Kalau udah nikah jadinya suami, Tante. Nah, kalau sudah nikah, terus kalau sudah berkeluarga, anak bilang gitu ya. Terus nanti kalau anaknya sudah berkeluarga lagi, cucu, ya. Ya seperti itu. Guyonan ini. Ya, puji nama Tuhan ya. Berarti saudara-saudara ini mendengarkan ya, nggak tidur, nggak asal gitu. Ada komunikasi dengan saya ya, puji Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Semua orang tentunya mau kalau dikasih uang ratusan, ya jumlahnya 5. Taruhlah itu tadi 500. Uang ratusan ini tadinya itu bagus. Ya, bagus. Bersih. Gak ada cacatnya. Pokoknya ya licin sekali lah, bagus. Nah. Enak kalau ditaruh di dompet. Pada satu ketika ada seorang ibu, dia sangat memerlukan sesuatu yang harus dibeli, Karena keadaan dia tidak bisa membeli sesuatu yang harus dibeli, Nah, pada satu ketika ada seorang pemuda, dia mempunyai uang 100.000 ya, 100.000. Ada 5, jadi 500 begitu. Uang itu tadi dengan sengajanya, karena dia orang berduit. Dengan sengajanya uang 500.000 itu tadi ya diide gitu ya. Diide terus habis gitu diinjak, wis pokoknya kotor gak karuan ya, terus diremas-remas gitu. Diremas-remas. Lalu setelah dibuka lembaran uang tersebut, lungsut gak karuan, jelek, kotor gak karuan. Dia jijik, melihatnya itu dia jijik, seorang pemuda ini. Akhirnya dibuang oleh pemuda ini. Nah, ibu ini tadi melihatnya, loh, kok dibuang, diambil sama ibu ini, seorang ibu ini. Dilihat ada 3M ya, dilihat, diterawang, diraba, ya toh, gitu. Iki betul duit asli, opo palsu, gitu ya, 3M itu tadi. Diterawang, dilihat, diraba itu ya. Nah, seperti itu. Iki duit asli, apa duit palsu. Dilihat lagi, dibersihkan. Yang kotor itu tadi dibersihkan. Dilihat. Ternyata uang itu uang asli. Lalu sama ibu ini diambil. Dia sempat ini ya, penasaran, ini palsu apa enggak? Dia tanya, karena dia ingin membeli ke sebuah toko gitu ya. Ditanya, ini uang palsu atau ini palsu atau asli? Oh iya, ini
Asli kata penjual toko seperti itu. Ibu ini mempunyai pemikiran seperti begini, saudara-saudara. Meskipun uang 5 lembaran itu ya, 500 itu tadi, sudah diinjak-injak, kotor, lungsep, gak karuan, tapi nilainya itu tetap berapa? 500. Kan 100 ribuan, ada 500. Dia tidak melihat ini lungsetnya itu tadi. Tapi dia melihat nilai, harga. Sehingga apa? Dia dapat membelikan apa yang saat itu dia butuhkan dengan uang tersebut. Beda dengan seorang pemuda ini. Wes kotor, lungset, mau aku, jijik. Ini pemikiran seorang pemuda. Tetapi seorang ibu, dia melihat, menilai bahwa uang itu, walaupun lungset wes gak karuan, nilainya tetap 500 ribu. Ini. Dari sini kita bisa belajar. Demikian kita di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang hina, orang yang kotor, orang yang berdosa. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan melayakkan kita untuk menjadi umat ketebusannya. Sedangkan seorang pemuda ini tadi masa bodoh. Menganggap uang 500 yang kotor itu tidak mempunyai nilai. Tidak berharga. Tetapi seorang ibu ini, dia menemukan uang yang 500 dengan kotor, lungset, gak karuan. Oh, ini berharga nilainya. Loh, ini loh. Berharga, saya katakan, itu menurut pemandangan masing-masing orang itu berbeda. Berbeda. Berharga dalam bentuk apa? Dan berharga yang bagaimana? Ini. Di dalam, sebentar ini. Tadi siapa si Jovita menunjukkan ya berlian, permata, ya. Kalung ya itu tadi ya, ya Jovita ya. Nah ini berlian atau permata itu dari jauh itu kelihatan, betul? Kelihatan dari jauh itu kelihatan. Barangnya kecil, tetapi nilainya itu berharga, betul? Harga belinya mahal, ya. Harga jualnya mahal juga. Loh, ini loh permata, berlian. Orang yang mempunyai permata atau berlian, wah, itu wes eman-eman seperti itu. Disimpan. Kalau enggak itu wes ya gimana lah ya, kalau kita punya sesuatu yang berharga, barang yang berharga itu, yang spesial bagi kita itu. Kita akan menyimpannya. Mungkin kita akan merawatnya. Seperti itu. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, ya. Yesaya pasal 43 ayat 4, saya tidak asing lagi ya. Ini sering kita dengar ayat ini ya.
Yesaya 43 ayat yang keempat A, ya, Tante katakan yang 4A. Nih. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Engkau siapa? Tuhan. Kita ini umat yang berharga. Pemuda-pemudi Kristus yang berharga. Kenapa kita berharga? Karena kita ciptaan yang mulia. Apakah kita berharga di mata Tuhan? Saya katakan ya. Mengapa? Karena kita ciptaan yang mulia. Sempurna. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan, bentar ya. Bukan Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3, saya salah tulis. Kejadian pasal 3 ayat 20, saya salah tulis, sebentar. Ayat 23, ayat 23. 23. Sebentar saudara, saya ini salah tulis ya. Sebentar. Nah, betul. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Ini. Diciptakan menurut gambar Allah. Serupa dengan Allah. Berarti kita ini ciptaan yang mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya. Dibanding dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, kita manusia ini ciptaan yang mulia. Diciptakan menurut gambar Allah, serupa dengan Allah. Loh, berarti kita ini sungguh berterima kasih, lebih berterima kasih seharusnya kepada Tuhan. Karena kita ciptaan mulia. Ciptaan yang sempurna, yang mulia. Kalau kita menyadari ciptaan yang mulia, ciptaan yang sempurna, ciptaan yang menurut serupa gambar Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita ini loh ciptaan mulia. Seringkali kita sebagai pemuda-pemuda Kristus ya, sering kita tidak menyadari kalau kita ini segambar serupa dengan Allah. Seringkali kita ini mengotori kehidupan kita tanpa sadar. Tanpa sadar juga
Kita ini sering mengecewakan hati Tuhan. Tuhan loh menciptakan kita ini sempurna, mulia. Loh. Mari kita mau menyadari setiap keberadaan kita. Apakah saya sudah menurut serupa dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Karena kita adalah ciptaan yang mulia. Sudahkah hidupku ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam diri kita? Sudahkah? Kita mau mengintrospeksi diri kita sendiri. Sebagai ciptaan yang mulia, kita tahu berterima kasih. Sebagai ciptaan yang mulia, kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Ini. Tapi saya percaya dan yakin, saudara-saudara semua ya yang dikasih oleh Tuhan, semua kepingin menyenangkan akan hati Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Saya ciptaan yang mulia. Saya serupa dengan gambar Allah. Saya berharga di mata Tuhan. Saya harus menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Itu harus kita terapkan di dalam diri kita. Harus itu. Ya. Lalu, mengapa sih kita ini berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita. Ini. Kita mendapat anugerah keselamatan. Mendapat anugerah keselamatan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang dianugerahi oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu, ya, mari sebagai ciptaan yang mulia, kita mau menyadari diri kita. Kita tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Kita tidak mau membuat hati Tuhan itu sedih dengan sikap dan perilaku kita. Dengan sikap dan perilaku kita. Kalau kita ini berharga di hadapan Tuhan, kalau kita ini menjadi ciptaan yang mulia, kita tidak akan mengecewakan hati Tuhan dan tidak akan membuat hati Tuhan sedih dengan sikap dan perilaku kita. Saya tekankan di situ. Tidak. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya, Tante itu sebelum vaksin yang kedua, ya, Tante itu cepat ngantuk, cepat ngantuk, mungkin kecapean atau karena usia, ya, Tante tidak tahu. Dan setelah vaksin kedua, beberapa waktu yang lalu, itu tambah ngantuan, saudara-saudara. Ngantuan tambahan. Terus Tante itu ngomong sama Unsuki, apa karena efek ini ya, obatnya vaksin, kok
ngantuk ngono lho. Terus koyo iku cepet pegel ngono pakai, tapi makan itu ini suka dilu-dilu makan, sebentar-sebentar makan gitu. Cuma ini apa ya, ngantuk terus gitu loh efeknya itu ngono. Apa efeknya vaksinasi apa ini vaksin seperti itu tante. Tante menyadari. Tante menyadari itu. Oke, jam 9:30 ngono wis. Gak sampai 9:30 itu kadang itu tante wis turun ya, lihat TV atau ngomong-ngomong ngono wis turu dhisik. Tanpa sadar seperti itu. Biasa kita ada doa. Misbah keluarga. Karena tante wis mungkin ya wis mungkin kecapean, terus faktor usia juga, terus habis vaksin efek dari ini obatnya itu ngantuk terus gitu. Sampai beberapa waktu yang lalu tante itu enggak bisa ikut mesbah dalam keluarga. Itu tidak ada. Tidak dilakukan. Tapi tante berusaha di pagi hari ya atau siang gitu, kalau ada waktu senggang gitu, tante ini baca gitu ya, baca firman Tuhan atau dengarkan renungan-renungan lewat YouTube seperti itu. Biar menguatkan hati tante sendiri. Sampai-sampai tante nih, Tuhan, aku harus mengecewakan hatimu, Tuhan. Sadar, tante. Sadar. Tapi tante juga berusaha. Kalau sampai tidak bisa ada misbah keluarga, ya karena itu tadi tante langsung ngantuk seperti itu ya, tidur mana. Ngomong-ngomong kok belabasen tidur, lihat TV sebentar tidur, tapi di pagi hari atau siang hari tante mencari hadirat Tuhan, mungkin melalui ya kita dengarkan khotbah-khotbah dari YouTube atau pujian-pujian, itu membangun, menguatkan tante. Jangan sampai kita ini mengecewakan hati Tuhan. Kalau sudah kita tahu, loh, aku kok seperti ini ya, aku kok kayak ini ya, cepat-cepat bertindak, cepat-cepat berubah. Aku ini loh sudah berharga di mata Tuhan. Aku sudah menjadi ciptaan yang mulia. Seharusnya saya ini harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Kembali lagi. Orang yang berharga. Tadi ada yang bilang, menurut kalian ada satu pertanyaan, siapa yang paling berharga di kehidupan kita? Tuhan Yesus, pasti. Orang tua, pasti. Suami, pasti. Anak, pasti kalau sudah berkeluarga. Betul? Mereka ini berharga. Bagi orang tua, anak itu berharga. Bagi orang tua. Sebaliknya, bagi anak, orang tua itu berharga. Kenapa? Kenapa orang tua itu berharga?
Sekarang ya, kalau tidak dilahirkan dari orang tua kita tidak ada saat ini. Betul? Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita lahir dari orang tua kita tidak ada. Betul? Oleh sebab itu, hargai orang tua kalian. Hormati orang tua kalian. Antara orang tua dan anak, mereka bisa saling menghargai karena mereka saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Ini. Kita sekolah tentunya mempunyai tujuan, betul? Kita sekolah punya tujuan. Kita bekerja punya tujuan. Untuk apa? Kita menikah punya tujuan. Kita sudah berkeluarga, punya anak, punya tujuan. Untuk apa? Allah menyelamatkan kita punya tujuan juga. Lihat toh. Punya tujuan. Kalau Allah menyelamatkan kita, tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah berharga di mata Tuhan. Kita jadi biji mata Tuhan. Tuh. Mana? Jadi biji mata Tuhan berharga. Semua mempunyai tujuan masing-masing. Kita sekolah punya tujuan, kita bekerja punya tujuan, kita menikah punya tujuan, kita lahir punya tujuan. Ya, toh? Allah juga menyelamatkan kita punya tujuan. Tujuannya, kalau kita sudah berharga di hadapan Tuhan, sudah mulia di hadapan Tuhan, kita mau menjadi berkat. Ada salah satu contoh di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 3. Ya. Ini tentang persahabatan Daud dan Yonatan. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ketiga. Mengapa Daud dan Yonatan bisa menghargai satu dengan yang lainnya? Mengapa? Karena mereka saling menghargai. Oh, ini ada ya, ini. Tante bacakan. Yonatan tolong ditampilkan itu ayatnya. Ayatnya tolong ditampilkan. Ayat. Ya, wis. Mengapa ya, saya kembali lagi, kenapa Daud dan Yonatan bisa menghargai, bisa sebagai sahabat? Karena mereka saling menghargai, mereka saling mengasihi, mereka sehati, sejiwa, memahami. Antara Daud dan Yonatan ngerti pribadi mereka masing-masing. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 18 dan sebelum-sebelumnya itu ya, bagaimana persahabatan mereka itu antara Daud dan Yonatan. Sampai Saul kepingin membunuh
Daud. Dan itu pun dikatakan oleh Yonatan. Ayahku mau membunuh engkau, tak lindungi kamu. Kamu harus begini, 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 begini. Saling menghargai. Ini kuncinya. Kuncinya, saling menghargai. Demikian dengan diri kita. Kita mau menghargai akan karya Kristus dalam diri kita, akan pengorbanan Yesus dalam diri kita. Begitu juga pengorbanan orang tua kita harus kita hargai. Seringkali ya kita sebagai, kalau dulunya anak si kecil nurut sampai wong tua, menginjak remaja, dewasa, kadang rodok bandel, kadang nurut, kadang enggak. Mari kita mau belajar menghargai orang tua sebagai wakil dari Allah. Mungkin sikap kita ya terlalu dengan orang tua. Mari belajar menghargai orang tua, terlebih menghargai Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Menghargai karya Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai pemuda-pemuda Kristus, sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi orang yang berharga, baik di mata Tuhan maupun bagi sesama. Ya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan sampai di sini dan tidak diperpanjang lagi. Saya kembalikan kepada Kakak Fendi. Haleluya. Tante berdoa dulu ya nanti. Ya. Saya sebetulnya itu kepingin nyanyi. Cuma tolong Vita yang nyanyi aja ya Vita yang nyanyi ya. Lagunya Kau Berharga di Mataku. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganmu. Bisa? Enggak bisa, Tante. Itu lagu ya. Enak lagu. Mulia. Itu lagu itu kalau dinyanyikan dengan sepenuh hati, wow, sungguh ya luar biasa. Bagaimana kita ini menghargai akan kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita ya. Ya udah kalau gitu kita mau berdoa aja ya. Nggak jadi nyanyi. Sebetulnya Tante kepingin nyanyi lagu itu ya. Ayo kita mau satukan hati kita mau berdoa ya. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih mengingatkan kepada kami, Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan akan Engkau. Kami tahu kami berharga di hadapan-Mu. Kami menjadi ciptaan yang mulia Tuhan di hadapan-Mu. Bahwa kehidupan kami Tuhan, anak remaja kaum muda-Mu Tuhan. Untuk kami menyadari akan setiap keberadaan kami.
Kalau kami memang betul-betul berharga di hadapan-Mu, kami tidak akan mengecewakan hati Engkau, Tuhan. Kami tidak akan membuat hati Tuhan sedih. Tetapi Tuhan, kami mau menjadi berkat-Mu, Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa, Tuhan, buat kerajaan-Mu. Oleh sebab itu, Tuhan, pakai kehidupan kami, remaja kaum muda-Mu, Tuhan. Perlengkapi kami, Tuhan, dengan kasih-Mu lebih lagi, Tuhan. Untuk kami boleh menghargai akan setiap perbuatan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Yang sudah Tuhan perbuat kepada kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau senantiasa lebih lagi, Tuhan, merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau akan membentuk kami lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Engkau. Pribadi-pribadi, Tuhan, yang semakin mengasihi Engkau. Pribadi-pribadi yang selalu taat akan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah memberkati kehadiran kami. Engkau sudah memberkati hati-hati kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau, Tuhan, yang akan bekerja lebih lagi Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembali.